kalian menilai saya bersama Oscar sekarang gitu loh. Bahwa ini memang perlu kita bicarakan gitu. Mbak Rika mudah-mudahan udah cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh Momi Regi ya. Terus Momi, gimana sih kok di dalam keluarga Lawalata nih bisa terbangun satu pola komunikasi yang dua arah dan terbuka? Mungkin itu udah dibentuk dari mama ya gitu. Kita sering berantem gitu. Yang aku salut tuh kalau berantem gitu mama tuh kita berantem ya banting pintu gitu brek gitu. Tapi besok pagi tuh mama udah ngajak ngobrol kita lagi. Jadi kita dilatih laki-laki gitu kan. Cuman kan saya bertumbuh seperti ini juga saya juga kasih keyakinan ke mama bahwa gue udah bertumbuh seperti ini nih gitu. Ibarat pohon gitu udah pohon apel masih suruh jadi pohon mangga gitu kan nggak mungkin. Berapa lama prosesnya Oke bisa meyakinkan dan membuat mama menerima kenyataan ini? Lumayan ya waktu dari SMA gitu dulu aku suka pakai rok, kuteks hitam apa yang pasti lebih nyentrik lah dibanding lain gitu. Dari situ tuh sering argue berantem gitu. Sampai Tetap ada proses itu ya? tetap ada proses itu. Namanya Aneh orang gitu kan normal lah. ngeliatnya, Namanya orang tua pasti kan syok gitu. Cuman kita pun juga sebagai bisa dibilang lahir dalam kenyataan seperti ini pun bagaimana cara kita meyakinkan orang tua kita gitu. Dulu aku pernah bilang ke mama bahwa bisa dibilang mungkin nggak tahu ya, ada yang bilang kata normal atau nggak normal gitu itu nggak tahu deh dibilang normal atau nggak itu nggak ngerti lah ya gitu. Jadi saya cuma bilang bahwa penampilan orang itu jangan pernah dilihat dari penampilannya gitu. Sekarang gini deh, misalnya ada seorang anak laki-laki yang benar-benar sosoknya laki-laki tapi hidupnya rusak gitu. Buat apa juga? Pilih yang mana sih? Gitu. Oke, Momi, thank you banget. Nanti kita terusin lagi ngobrolnya. Aku yakin banget pasti pemirsa nih tetap stay tune depan angin malam, pengen terus dengerin obrolan kita ya. Dan pemirsa kalau Anda ingin ikut terus ngobrol dengan kami, jangan kemana-mana. Tapi sesudah ini saya akan hadirkan dulu seorang teman saya yang juga pernah hadir di Angin Malam, Dea Mirella. Momi silakan diminum. Aku pengen tanya sedikit kalau seorang Dea Mirella tuh di dalam memandang dan menghargai orang lain tuh dalam kapasitas yang kayak gimana? Dalam bentuk seperti apa, Dea? Menurut Dea ya kita sama manusia harus saling menghargai gitu. Jadi kita nggak bisa melihat orang dari penampilan, dari misalkan profesinya dia atau hartanya dia. Tapi kita harus memandang orang sebagai sama manusia. Oke, nah kalau kepada Okai sendiri mungkin dia memandang rancangannya kali. Rancangannya oke banget. Oke, terima kasih ya Dea, nanti nyanyi lagi buat kita ya. Nah ngobrolnya terusin lagi Momi ya. Tadi kan Okai sempat ngomong tuh bahwa Okai sama Momi juga melalui proses yang tidak mudah ya. Membuat Momi bisa menerima. Dari sisi Momi sebagai orang tua, perasaan seperti apa yang Momi jalani pada saat menerima kenyataan yang tadi kata Momi tidak mudah itu? Iya, mungkin seperti Oscar bilang ya, bahwa Oscar juga nggak mudah untuk menghadapi itu. Aku juga sebagai ibunya juga nggak mudah, tapi kebetulan aku dan Oscar ini, kita ini berdua, bertiga lah sama Mario, kita selalu segala sesuatu tuh kita komunikasikan. Jadinya begitu, mungkin aku ngeliat Oscar waktu SD, lain sama temennya, begitu SMP, lebih lain lagi, suka pakai baju silat, aneh-aneh, begitu SMP, udah pakai lebih lain lagi, kuteksnya hitam, terus maunya rambutnya warnanya biru gitu. Jadinya ini anak ini mau apa ya gitu ya, kok bingungin gitu, sampai kan aku ajak ngobrol gitu. Tapi setelah dia kelas 2 tamat SMA ya, lulus SMA, terus aku tanya maunya apa, terus aku melihat dengan sewajarnya, aku melihat ini anak wajar, mungkin semua orang juga kalau ngeliat Oscar tuh seperti apa yang aku rasakan gitu. Ini anak gimana sih gitu. Terus aku akhirnya ngobrol, terus apa yang kamu rasakan, terus baiknya ini gimana, kita nih kamu maunya gimana akhirnya itu kita Momi mengkomunikasikan dengan Okai secara terbuka ya? Sangat terbuka kita berdua. Ini kita ngomong kayak curhat, jadinya ini ibu curhat sama anak balik gitu. Akhirnya kita curhat, udah ngobrol-ngobrol, akhirnya aku tahu bahwa Oscar tuh apa yang dia rasakan. Bahwa kalau ditanya siapa sih yang pengen menjadi seperti Oscar, Oscarnya sendiri pun dengan terbuka mengungkapkan perasaan Okai gitu. Ya orang seperti kita ini siapa juga sih yang mau gitu. Ibarat udah tercipta seperti ini, ya udah mau diapain lagi gitu, masa suruh ngapain lagi sih, mau apa lagi gitu ya. Kan nggak mungkin sesuatu tuh kita rubah menjadi sesuatu yang menjadi seperti Oscar bilang dari jadi pepohonan itu lah ya. Gitu. Jadi aku akhirnya melihat bahwa oke, ini anak udah terus terang, memang sebaiknya apa yang harus aku buat sebagai ibunya. Aku melihat bahwa harus mensupport. Dukungan ya? Dukungan, sangat perlu ini menurut aku. Karena
orang yang terdekat dia itu adalah orang tuanya. Siapapun yang mengalami seperti Oscar itu adalah orang tuanya yang terdekat. Kalau orang tuanya tidak mendukung, sehingga mungkin lebih banyak kemunafikan yang akan keluar, bukan menjadi menghambat. Yang tadinya bisa berkarya, yang tadinya mungkin banyak anak yang lebih jago dari Oscar gitu, tapi karena tidak bisa berterus terang, akhirnya menutupi dirinya juga ke umum. Karena kita boleh dibilang bahwa dari kapanpun orang seperti Oscar dan yang lain-lain itu memang sudah ada di dunia ini gitu. Hanya kita tidak bisa membilang bahwa karena zaman udah gila, jadinya ini anak-anak pada gila gitu. Ini aku juga mempelajari bahwa memang dalam kehidupan ini memang ada orang-orang seperti Oscar. Oke, Momi, kita membuka line telepon nih, siapa tahu pemirsa juga mau ikut ngobrol dan bertanya-tanya. Dan pemirsa, Anda bisa hubungi kami di 3914601 dan yang di luar Jabodetabek 3914603. Ada Oscar Lawalata dan ada Mominya Regi Lawalata. Oke, nah karena sudah tercipta komunikasi yang terbuka antara Okai sama Momi, itu apakah kemudian juga angkat telepon dulu lah ya. Oke. Halo. 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 Selamat malam, Mbak. Maaf suaranya boleh lebih kencang sedikit? Ya, terima kasih. Siapa ini? Mbak Rika di Jakarta. Mbak, sekali lagi mohon maaf suara televisinya boleh dikecilin sedikit? Oh, udah kecil banget. Oke. Mbak Rika ada yang mau ditanyakan mungkin ke Momi Regi atau Oscar? Ya. Oke, terima kasih. Momi tuh tahu Oscar mulai feminin tuh tepatnya umur berapa? Terus mengarahkannya gimana? Aku taunya itu Rika dari SMP. Aku ngeliat Oscar ini dari cara berpakaiannya udah mulai aneh. Terus kalau minta sepatu sabut kelapa. Apa itu? Iya, ada satu sepatu sabut kelapa itu sampai nggak ngomong seminggu kalau nggak dibeliin. Jadi ada beberapa keanehan. Tapi aku berpikir ya udah deh ikutin dulu coba. Terus kalau ditanya bagaimana cara menanganinya, itu yang tadi saya bilang bahwa kita menjadi orang tua ini harus bisa menerima kenyataan bahwa memang anak saya seperti ini. Jadinya sebaiknya apa yang diperlukan oleh anak saya ini dengan segala kekurangannya yang akhirnya sekarang bisa dilihat menjadi suatu kelebihannya. Jadinya setiap anak pasti berbeda gitu cara menanganinya, tapi kalau kita udah melihat, aduh nih anak kok kayak laki misalnya yang perempuan, atau sebaliknya nih perempuan yang laki kok kayak perempuan gitu ya. Nah sebenarnya itu tidak perlu malu sebenarnya ya, tidak perlu jadi apa kayak aib keluarga gitu. Menurut saya nggak perlu gitu. Mudah-mudahan semua orang bisa menilai seperti yang saya lihat cara kalian menilai saya bersama Oscar sekarang gitu loh. Bahwa ini memang perlu kita bicarakan gitu. Mbak Rika mudah-mudahan udah cukup puas dengan jawaban yang diberikan oleh Momi Regi ya. Terus Momi, gimana sih kok di dalam keluarga Lawalata nih bisa terbangun satu pola komunikasi yang dua arah dan terbuka? Mungkin itu udah dibentuk dari mama ya gitu. Kita sering berantem gitu. Yang aku salut tuh kalau berantem gitu mama tuh kita berantem ya banting pintu gitu brek gitu. Tapi besok pagi tuh mama udah ngajak ngobrol kita lagi. Jadi kita dilatih untuk tidak ada dendam, tidak ada apa gitu. Kalau itu kita tarik kesimpulannya apa diomongin yang benar gitu. Jadi nggak pernah ada sesuatu masalah yang nggak selesai tuh nggak pernah gitu. Pasti semua selesai. Ya, dan aku juga merasa gini loh. Kita sebagai orang tua tuh nggak selalu merasa harus benar. Kadang-kadang anak itu ada benarnya. Nah, biasanya ego orang tua ini orang tua selalu benar. ultimumkan deng deng deng. Sedangkan dia sendiri dung 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 sebenarnya. Nah, hal ini nih sebenarnya sebagai orang tua juga harus bisa mengintrospeksi diri gitu loh. Oh, kalau yang ini memang Oscar salah, ini aku keras. Oh, yang ini memang saya kayaknya yang salah. Ya udah gitunya aku juga pola seperti itu yang mau diterapkan ya? Ya aku terapkan gitunya. Kalau memang salah aku nggak segan-segan minta maaf sama Oscar sama Rio kalau memang kita udah berdebat ternyata oh aku salah berpikir atau aku pikir kamu begini. Enggak mam, kenapa aku begini karena aku begini gitu. Oke, setelah apa yang Okai lewati dengan Momi nih, apa Okai udah merasa cukup membahagiakan Momi? Cukup membahagiakan mungkin enggak ya, dibanding dari mama membesarkan aku dengan cara hidupnya itu kayaknya cukup membahagiakan ya, sebisa mungkin terus membahagiakan gitu. Tapi kalau cukup ya belum cukup gitu, karena belum habis ya jadi belum cukup gitu. Itu mulai keduk. Pernah nggak sih Okai ada kekhawatiran kalau Okai juga mengecewakan Momi dengan keberadaan Okai yang sekarang? Enggak, karena saya merasa bahwa saya seperti ini sebenarnya latar belakangnya adalah bisa jadi dari orang tua atau emang udah dari takdir gitu loh.
Tapi kan sebagai orang tua juga seharusnya mereka juga kilas balik ya, kenapa anak gue bisa begini, pasti ada salah orang tua juga. Ada sebabnya gitu. Cuman kita sebagai anak juga ngapain berpikir ke belakang, tapi ini kenyataan yang udah ada. Gimana cara kita menjalani kenyataan ini gitu kan. Jadi orang tua pun juga jangan seenaknya menjudge anaknya udah terbentuk